Nomor 14, diketahui fungsi fx sama gx, maka fOGX adalah, nah, fOGX itu sama aja dengan f dalam kurung gx, gini ya. Jadi kita bisa mencari fungsi yang di depan dulu, si fx dulu. Fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Kalau fGX, nah, x-nya diganti gx, maka semua x ini diganti gx. Jadinya gx kuadrat min 2gx min 3. Jadi 9 gx-nya ini gx kuadrat ya, bukan 9 ya. Gx-nya itu x min 2. Jadi x min 2 kuadrat dikurangi 2 kali x min 2 dikurangi 3. Nah, x min 2 kalau dikuadratin itu x kuadrat 2 kali min 2 min 4 kali x min 4x plus 4, ini min 2x plus 4 min 3. Jadi fGX sama dengan x kuadrat ya, min 4x min 2x itu min 6x. Kemudian 4 tambah 4 8 dikurangi 3 yaitu 5, gitu ya. Jadi jawabannya yaitu yang A. Lanjut ke soal nomor 15. Grafik fungsi fx turun pada interval, nah sama, turun itu syaratnya f aksen x kurang dari 0, gitu ya. Kita cari turunannya, 3x kuadrat plus, ini ke depan 2 kali 9 18x plus 24 kurang dari 0. Ini bisa ya diperkecil, sama-sama dibagi 3, jadinya x kuadrat plus 6x plus 8 kurang dari 0, baru difaktorkan ya, berarti 4 sama 2, ini plus sama plus, x sama dengan min 4 atau x sama dengan min 2. Kemudian diuji di garis bilangan, min 4 sama min 2, titik 0 posisinya di sini ya. 0 kalau masuk berarti 0 tambah 0 tambah 8, berarti plus 8, positif, negatif, positif. Karena yang diminta kurang dari, maka ambil yang negatif. Gitu, berarti intervalnya min 4 kurang dari x kurang dari min 2. Oke, jawabannya berarti yang A. Lanjut ke soal nomor 16. Pernyataan yang senilai dengan jika KPK sebagai pemberantas koruptor, maka jaksa sebagai eksekutor. Nah, jika maka itu adalah implikasi. Kalau ada jika P maka Q itu ekuivalen dengan ingkaran P atau Q. Ya. Jadi bentuk implikasi ini itu senilai atau sama aja dengan ingkaran P atau Q. Jadi kalau yang ditanyakan yang senilai berarti yang sama, ya enggak? Kalau kita misalkan jika KPK sebagai pemberantas koruptor, nah KPK sebagai pemberantas koruptor ini kita misalkan P, kemudian jaksa sebagai eksekutor ini kita misalkan Q, berarti kan dia P maka Q, P maka Q, dia ekuivalen dengan ingkaran P atau Q, ini dibaca atau ya, berarti kita cari yang atau. Yang ini dan berarti kita hapus, ini dan. Nah, berarti antara A sama C. Kemudian P-nya kita ingkarkan. P-nya ini kan KPK sebagai pemberantas koruptor. Ingkarannya berarti KPK tidak sebagai pemberantas koruptor. KPK bukan sebagai pemberantas koruptor gitu ya. Atau ini Q-nya tetap jaksa sebagai eksekutor atau jaksa sebagai eksekutor. Jawabannya yaitu yang A. Lanjut ke soal nomor 17. Andi ingin membuat mainan berbentuk kerangka kubus. Mainan tersebut terbuat dari kayu dengan panjang rusuk 8 cm. Panjang kayu yang dibutuhkan adalah, nah untuk membuat kerangka kubus itu butuh berapa tuh? Rusuknya ada berapa kubus? Kubus kan dia seperti ini ya. Nah,
rusuk yang berdiri 1 2 3 4 rusuk yang atas ini 1 2 3 4 ditambah 4 rusuk bawah 1 2 3 4. Nah berarti total ada 12 rusuk. Nah kalau misalkan panjang rusuknya di sini 8 cm ya, maka berapa kayu yang dibutuhkan? Ya tinggal dikalikan, berarti 12 rusuk, kan ada 12 rusuk ya, tiap rusuk itu 8 cm. Ya tinggal dikalikan aja, 12 dikalikan 8. Hasilnya berapa? 96. Gitu jawabannya yang C. Nomor 18, nilai dari limit x mendekati 1 dari x kuadrat min 1 per x min 1 adalah, nah ini sama, jadi kita hilangkan sih pembuat 0 ya. Ini kalau kita substitusi hasilnya kan 0 per 0 nih, jadi kita faktorkan. X kuadrat min 1 kalau difaktorkan itu x plus 1 dikalikan x min 1 dibagi x min 1. Nah coret-coret, jadi sama aja dengan limit x mendekati 1 dari x plus 1. Udah tinggal dimasukkan, 1 tambah 1 sama dengan 2. Jawabannya yang B. Nomor 19, diketahui suatu segitiga KLM, diketahui KL 20 cm, sudut K 30, sudut L 60, maka panjang LM adalah, nah di sini ada segitiga KLM. KL ini 20, kemudian sudut K ini 30, kemudian sudut L adalah 60, maka panjang LM adalah, LM ini yang ditanyakan ya. Kalau diketahui dua sudut, maka satu sudut yang lain bisa kita cari, karena total sudut dalam satu buah segitiga adalah 180. Kalau di sini 30, ini 60, berarti di sini berapa? 90, ya kan? 90 berarti dia siku-siku dong ya. Gitu. Oke, nggak apa-apa. Nah, karena dia di sini yang ditanyakan sisi, kita gunakan perbandingan sinus aja ya. Dimana LM dibagi sama sin K sama dengan KL dibagi sama sin sudut yang di depannya, sin M, gitu ya. LM sama dengan per sin K berarti sin 30 sama dengan KL-nya ini 20 per sin M berarti sin 90. Gitu ya, berarti LM sama dengan 20 per sin 90 berapa nih? Sin 90 itu 1. Ini sin 30 itu setengah. Jadi LM sama dengan ini 20, pindah ruas ke sana ya, jadi dikali setengah. 20 kali setengah itu 10. Berarti panjang dari LM adalah 10 cm. Jawabannya yang C. Nomor 20, batas-batas nilai M agar fungsi Y sama dengan min X kuadrat plus 4X plus M min 2 definit negatif adalah. Jadi kalau misalkan definit negatif itu artinya sebuah fungsi nggak mungkin positif ya, dia selalu negatif. Jadi dia selalu di bawah sumbu X. Sedangkan kalau definit positif dia selalu di atas sumbu X. Definit negatif syaratnya di sini adalah karena dia menghadap ke bawah ya, berarti A kurang dari 0 sama D-nya juga kurang dari 0. Nah, ini adalah syarat dari definit negatif. Nah, A-nya kan udah min ya, berarti udah kurang dari 0. Sekarang kita cari D-nya. D kurang dari 0. D itu B kuadrat min 4 AC kurang dari 0. B-nya siapa? B-nya tentu koefisien dari X. Jadinya 4 kuadrat min 4 kali A-nya min 1, C-nya M min 2 kurang dari 0. 4 dikuadratin 16, min 4 kali min 1 itu plus 4 ya. Plus 4 kali M min 2 kurang dari 0. Jadi 16 ditambah 4M min 8 kurang dari 0 gitu. 16 kurangi 8 berapa? 8. Jadi 8 plus 4M kurang dari 0. 4M kurang dari min 8 berarti M kurang dari min setengah gitu. Nah, oh salah ya, ini min 8 bagi 4 min 2 dong, berarti M kurang dari min 2. Oke, jawabannya berarti yang A.
Nomor 21, untuk membeli 2 kg jeruk dan 3 kg salak, Ani harus membayar sebesar 32.000. Berarti kita misalkan ya, jeruk dia di sini sebagai X dan salak dia sebagai Y. Nah, berarti 2X ditambah 3Y sama dengan 32.000. Pada toko yang sama, Susi membayar 23.500 untuk pembelian 3 buah jeruk, berarti 3X, dan 1 kg salak, berarti Y ya, sama dengan 23.500. Harga 1 kg jeruk dan 2 kg salak adalah, yang ditanyakan adalah X plus 2Y. Ini yang ditanyakan ya. Oke, sekarang tinggal kita eliminasi aja. Kita eliminasi berarti kita kalikan berapa ini, kali 3, ini kali 2 gitu ya. Kalau dikalikan 3, 2X kali 3 berarti 6X plus 9Y sama dengan 32 kali 3 96.000. Ini kalau dikalikan 2, 6X plus 2Y sama dengan 23 kali 2 itu 46, jadi 47 ya, 47.000. Kita kurangkan, ini habis 9Y dikurangi 2Y itu 7Y sama dengan 96 dikurangi 47, ini 16 kurangi 7 itu 9, ini 4 ya. Ini ya, berarti Y sama dengan 49 bagi 7 itu 7, berarti 7.000 Y-nya. Nah, kalau Y-nya 7.000, masukkan ke salah satu persamaan untuk mencari si X. Misalkan ke persamaan yang mana nih? Ke persamaan yang kedua boleh ya. 3X ditambah Y-nya 7.000 sama dengan 23.500. Jadi 3X sama dengan, pindah ruas, 23.500 dikurangi 7.000 itu sama aja dengan 16.500 ya. 16.500. Jadi X-nya berapa? 5.500. Udah, berarti X-nya ada, Y-nya ada. Tinggal kita masukkan. Kita mencari harga 1 kg jeruk dan 2 kg salak, berarti X plus 2Y. X-nya ini 5.500 ditambah 2Y, berarti 2 kali 7.000. Jadi 5.500 ditambah 14.000. Gitu. 14.000 tambah 5.500, 19.500. Gitu ya, jawabannya berarti yang A. Nomor 22, Bu Ana membayar 39.000 untuk membeli 3 kg jeruk dan 2 kg apel. Sama ya, ini seperti soal nomor 21. 3 kg jeruk ini X, apel ini Y. Berarti 3X plus 2Y sama dengan 39.000. Pada tempat yang sama, Bu Ani membayar 59.000 untuk membeli 2 kg jeruk, berarti 2X ditambah 5 kg apel. 5Y sama dengan 59.000. Ya. Yang ditanyakan harga 1 kg apel. Apel itu Y. Untuk mencari apel, untuk mencari Y berarti X-nya kan harus hilang nih. Berarti kita eliminasi aja yang X-nya. Jadi 2 ini 3 ya. Berarti 3 kali 2 6X ditambah 4Y sama dengan, ini misalkan 40 kali 2 kan 80, berarti ini 78. Nah, kalikan 3, 6X plus 15Y sama dengan 59.000 dikalikan 3 itu 177.000. Kita kurangkan ya, ini habis. Nah, ini bawah kurangi atas boleh ya. 15Y dikurangi 4Y 11Y. Ini 99.000. Berarti Y sama dengan 99 dibagi 11 kan 9 ya, berarti 9.000. Berarti harga untuk 1 kg apel yaitu 9.000. Jawabannya yang C. Nomor 23. Diketahui panjang rusuk kubus ABCDEFGH adalah 8 cm. Jika titik P terletak pertengahan FG, maka jarak dari A ke P adalah, nah, kalau dimensi 3 seperti ini, kita harus gambar terlebih dahulu ya kubusnya ya.
Jadi di sini ada kubus seperti ini ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Rusuknya itu 8 cm. Titik P terletak pada pertengahan FG. FG di sini ada P. P. Maka jarak dari A ke P adalah jarak dari A ke P. Nah, jarak dari A ke P ini bisa kita cari dari A, P, gini ya. Nah, jadi kalau kita gambar dia gini. A ke P, kemudian di sini kan ada P ke F. Gini. Ini A, ini P, ini F. Ini ya, jadi ada sebuah segitiga seperti ini. Ya. A ke P ini yang ditanyakan. P ke F kan setengah dari rusuk nih karena dia di tengah-tengahnya. Jadi P ke F ini 4. Sedangkan A ke F ini adalah diagonal sisi. Kalau sisinya 8 berarti di sini 8 akar 2. Nah, untuk nyari AP tinggal pakai Pitagoras. Berarti akar dari 8 akar 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Gitu ya. Jadi akar dari 8 kalau dikuadratin 64 dikalikan akar 2 dikuadratin 2 ya, ditambah 16. Jadi akar dari 128 ditambah 16. Berapa tuh akar dari 128 tambah 16 itu akar 144, yaitu 12. Jawabannya yang B. Nomor 24, nilai dari cos min 60 ditambah sin min 120 adalah, nah ini sudut negatif. Sudut negatif itu nilainya kalau ada sin min alfa itu sama aja dengan min sin alfa. Kalau ada tangen min alfa itu sama aja dengan min tangen alfa. Tapi kalau ada cos min alfa itu sama aja dengan cos alfa. Jadi sudut negatif itu ketika cos hasilnya adalah positif. Gitu ya. Jadi kalau ada cos min 60 ini sama aja dengan cos 60. Nah, sin min 120 itu sama aja dengan min sin 210. Ya, tadi ngomong 120 apa 210 ya. Gitulah ya, pokoknya 210 ya. Jadi ini minnya jadi ke depan. Nah, sekarang kita cari cos 60 itu berapa? Cos 60 kan setengah ya, setengah dikurangi sin sin 210 itu sama aja dengan sin 180 ditambah 30. Dia ada di kuadran 3. Di kuadran 3 sin itu hasilnya negatif ya. Jadi setengah dikurangi ini sama aja dengan min sin 30. Gitu ya. Jadi setengah, ini min kali min plus sin 30 itu setengah. Ya, setengah tambah setengah berapa? 1. Gitu. Berarti jawabannya yaitu yang D. Nomor 15, ingkaran dari pernyataan jika sekolah libur maka semua siswa tidak datang ke sekolah. Nah, ini kan dia bentuk implikasi. Implikasi itu jika P maka Q itu kan dia ekuivalen dengan ingkaran P atau Q. Jadi kalau kita mencari ingkaran dari P maka Q itu sama aja dengan ingkaran dari ingkaran P atau Q. Nah, ini kan gak ada ingkarannya nih, berarti yang kita ingkarkan yang ini. Ingkaran dari ingkaran P itu P. Ingkaran dari atau itu dan. Ingkaran dari Q itu ingkaran Q. Berarti sama aja dengan P dan ingkaran Q. Jika sekolah libur tadi kita misalkan P, maka semua siswa tidak datang sekolah, ini kita misalkan Q. Kalau P dan ingkaran Q, P berarti sekolah libur, dan Q yang atau berarti dicoret ya. Sekolah libur, ini sekolah tidak libur berarti kita coret juga. Sekolah libur dan ingkaran Q. Kalau Q itu semua siswa tidak datang ke sekolah, berarti ingkarannya apa? Ingkaran dari semua kan beberapa ya, beberapa siswa tidak datang berarti menjadi datang. Beberapa siswa datang ke sekolah. Jawabannya berarti yang D.
sekolah libur dan beberapa siswa datang ke sekolah. Nomor 26, ingkaran dari pernyataan matematika menyenangkan dan tidak membosankan. Berarti matematika menyenangkan ini kita misalkan P, tidak membosankan ini kita misalkan Q, ya. Jadi pernyataan ini itu P dan Q. Untuk mencari ingkarannya, kalau dia diingkarkan berarti sama aja dengan ingkaran P atau ingkaran Q, ya kan? Ingkaran P berarti matematika tidak menyenangkan, ya. Menyenangkan kan jadi tidak menyenangkan, ya. Matematika tidak menyenangkan, yang ini berarti dicoret. Atau berarti ini dan berarti dicoret. Jawabannya jelas B. Gitu ya, tidak membosankan, ingkarannya itu membosankan. Paham ya? Nomor 27, suatu pertemuan dihadiri oleh 100 orang, setiap peserta yang hadir akan berjabat tangan. Maka banyaknya jabat tangan yang terjadi adalah, nah untuk jabat tangan itu kan kita membutuhkan 2 orang, ya. Ya enggak? Misalkan A sama B jabat tangan, kemudian A sama C jabat tangan. Jadi kita enggak mungkin jabat tangan langsung sama 3 orang. Jadi ada 100 orang, kita kalau jabat tangan itu butuh 2 tangan, jadi kombinasi 2 dari 100. Gitu ya, jadi 100 faktorial dibagi 2 faktorial dikalikan 98 faktorial. Ini 100 kali 99 kali 98 faktorial dibagi 2 faktorial itu 2 kalikan 98 faktorial, ini dicoret ya. Ini dicoret 50. Nah, sekarang tinggal dikalikan aja. 50 dikalikan sama 99 yaitu 4950. Jawabannya yang B. Nomor 28, nilai dari 2 log 40 dikurangi log 16 adalah, nah 2 log 40 ini kan 2-nya bisa menjadi pangkatnya 40 ya. Jadi sama aja dengan log 40 kuadrat dikurang itu sama aja dengan dibagi 16 gitu, sama aja dengan log 40 kalau dikuadratin itu kan 40 kali 40 ya dibagi 16 ini aja. Nah 4 sama 16 kan 4, ini dicoret habis, sisa 00 berarti sama aja dengan log 100 ya enggak. Log 100 itu sama aja dengan log 10 pangkat 2. 2-nya kalau ke depan berarti 2 dikali log 10. Log 10 itu 1, berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Jawabannya yaitu yang B. Nomor 29, jika log 2 sama dengan X, maka log 32 adalah, nah log 32 itu sama aja dengan log 2 pangkat berapa nih 32? 2 pangkat 5 ya enggak? 2, 4, 8, 16, 32 betul ya? Ini kalau ke depan berarti 5 dikalikan log 2. Log 2 itu X, berarti 5 kali X sama dengan 5X. Jawabannya yang D. Nomor 30, dari 6 siswa calon pengurus OSIS akan dipilih 3 orang untuk menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Banyaknya cara pemilihan pengurus OSIS tersebut adalah, jadi akan memilih 3 orang sebagai ketua, sekretaris, sama bendahara. Ya. Jadi di sini ada dari 6 siswa ya, 6 siswa ya. Sekarang kita pilih ketua dulu. Memilih ketua ada 6 kandidat, berarti kan kemungkinannya ada 6. Kemudian memilih sekretaris udah ada 1 orang yang dipilih sebagai ketua, berarti kan sisa 5 orang ya. Kita pilih 5 orang. Ini sama bendahara, udah 2 orang yang kepilih, berarti sisa 4 orang. Nah, ini tinggal kita kalikan. 6 kali 5 kali 4. 6 kali 5 30, 3 kali 4 berarti 120. Jawabannya berarti yang D. Nomor 31, peluang Alfi lulus dalam ujian akhir adalah 0,9, sedangkan peluang Beni lulus pada ujian akhir itu adalah 0,8. Peluang Alfi lulus tetapi Beni tidak lulus pada ujian itu adalah, nah peluang Alfi lulus itu kan 0,9.
Nah, tetapi berarti dikalikan Beni tidak lulus. Beni peluang lulusnya ya, peluang lulusnya itu adalah 0,85. Berarti Beni tidak lulus itu 1 kurangi 0,85. Sama aja dengan 0,15. Ya udah, berarti peluang Alfi lulus tetapi Beni tidak lulus itu 0,9 dikali 0,15 gitu. Jadinya berapa? 0,5 dikalikan 0,15 sama aja dengan 9 dikali 15, 135 ya, berarti 0,135. Jawabannya yaitu yang B. Nomor 32, jika P dan Q merupakan akar-akar persamaan, maka ini kalau misalkan kita pindah ruas, jadinya X kuadrat min X min 4 sama dengan 0 gini ya. Ini kalau difaktorkan kan nggak bisa, berarti untuk mencari P sama Q-nya, karena yang ditanyakan adalah ini, berarti nanti kita gunakan rumus jumlah sama rumus kali. Yang ditanyakan adalah P min Q, P min 3Q, maaf, P min 3Q dikalikan Q min 3P. Ini ya. Ini bisa kita kalikan satu persatu. P kali Q ini PQ, ini min 3P kuadrat min 3Q kuadrat plus 9PQ. Nah, PQ tambah 9PQ kan 10PQ ya, dikurangi 3 dalam kurung P kuadrat plus Q kuadrat. Jadinya 10PQ dikurangi 3. Nah, ini kalau dijabarkan itu sama aja dengan P plus Q dikuadratkan dikurangi 2PQ. Gitu ya. Sekarang kita cari P plus Q itu rumusnya min B per A. Berarti min 1 per 1. Jadinya 1 ya. P kali Q itu C per A. Jadinya min 4. Nah, sekarang kita masukkan ke sini. Berarti 10 kali PQ, PQ-nya min 4 dikurangi 3 P plus Q 1 ya, jadi 1 kuadrat min 2 kali PQ-nya min 4 gitu. Jadi sama aja dengan 10 kali min 4 min 40, ini min 3 dalam kurung min 2 kali min 4 kan plus 8 ya, 8 tambah 1 9 gitu. Jadi min 40 min 27 sama dengan min 67. Min 67, jawabannya yang A. Nomor 33, seorang siswa mempunyai peluang lulus ujian sebesar 0,96. Jika jumlah siswa di sekolah itu 500 siswa, maka siswa yang tidak lulus ujian diperkirakan titik-titik orang. Ya. Seorang siswa mempunyai peluang lulus ujian 0,95, berarti peluang lulus itu 0,96. Jika jumlah siswa di sekolah itu 500, maka siswa yang tidak lulus berapa? Nah, tidak lulus itu berarti kan 1 dikurangi 0,96 ya peluangnya ya. Peluang tidak lulus. 1 dikurangi 0,96 itu 0,04. Maka siswa yang tidak lulus sama dengan 0,04 dikalikan jumlah siswanya ada 500. 0,04 itu sama aja dengan 4 per 100 dikalikan 500. Ini nolnya dicoret, jadinya 20. Jawabannya yang B. Nomor 34, seorang karyawati tiap bulannya menabung sejumlah uang yang meningkat secara tetap. Bila bulan ketiga setoran tabungannya 190.000 dan pada bulan ke-9 setoran tabungannya adalah 310.000, maka peningkatan setoran tabungan tiap bulannya adalah, nah ini cluenya di sini adalah meningkat secara tetap. Berarti kan dia bedanya itu tetap ya. Jadi dia masuknya barisan aritmatika gitu ya. Diketahui bulan ketiga, berarti ini U3. U3 sama dengan 190.000. Kemudian pada bulan ke-9 ini U9 sama dengan 310.000.
Maka peningkatan setoran tabungan berarti bedanya itu berapa? Bedanya ya. Nah, U3 rumusnya adalah A plus 2B sama dengan 190.000. U9 itu A plus 8B 310.000. Untuk hitung bedanya tinggal dieliminasi aja ya. A ini habis, 8B dikurangi B. Ini bisa ya bawah dikurangi atas biar nggak negatif. 8 kurangi 2 itu 6B sama dengan 310 dikurangi 190. Kalau 300 dikurangi 190 itu kan 110 ya, berarti 120. Nah, berarti bedanya berapa? 12 bagi 6 itu 2. 0, 0, 0. Nah, berarti bedanya yaitu 20.000. Jawabannya yang D. Lanjut ke soal nomor 5. Ingkaran pernyataan pada hari Jumat siswa SMA wajib mengenakan seragam pramuka dan sepatu warna hitam. Ingkarannya, nah kita misalkan di sini ada P dan Q. Nah, untuk mencari ingkaran dari P dan Q berarti ingkaran P atau ingkaran Q. Gitu ya. Jadi kita cari yang atau. Nah, ini atau, ini atau, ini atau, ini dan berarti kita coret. Nah, P-nya yaitu pada hari Jumat siswa SMA wajib mengenakan seragam pramuka. Berarti ingkarannya pada hari Jumat siswa SMA tidak wajib mengenakan seragam pramuka ya. Ini wajib, ini tidak wajib, ini tidak wajib. Kalau wajib berarti ini kita coret ya, karena ingkaran dari wajib itu tidak wajib. Atau sepatu warna hitam, berarti sepatu tidak warna hitam, berarti tidak wajib mengenakan sepatu warna hitam, wajib mengenakan sepatu warna hitam. Nah, wajib ingkarannya kan tidak wajib ya, berarti ini salah, berarti kemungkinannya yang benar yaitu yang B. Gitu. Lanjut ke soal nomor 36. Diketahui deret aritmatika dengan U5 sama dengan 22, U11 40, jumlah 10 suku pertamanya adalah, nah U5 itu A plus 4B sama dengan 22, U11 itu A plus 10B sama dengan 40. Ini kita eliminasi, habis ya. 40 kurangi 22 itu 18, 10 kurangi 4 itu 6. Berarti B sama dengan 18 bagi 6 itu 3. B-nya ketemu, masukkan, nyari A. A plus 4 kali 3 sama dengan 22. Jadi A sama dengan 4 kali 3 12 ya, pindah ruas. 22 kurangi 12 itu 10. A-nya ketemu, B-nya ketemu. Jumlah 10 suku pertama itu sama aja dengan SN kan ya. Rumusnya N per 2. 2A plus N min 1B. Nah, karena di sini jumlah 10 berarti kan N-nya kita ganti 10, berarti 10 per 2 dikali 2A, A-nya 10 ditambah N min 1, 10 kurangi 1 itu 9, dikalikan bedanya 3. Gitu, 10 bagi 2 itu 5, dalam kurung, ini 20 ditambah 27. Berarti 5 dikali ini 47. 5 kali 47 berapa? 2, 3, 5. 2, 3, 5 ya, jawabannya yang B. Nomor 37, kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 10, kosinus sudut yang dibentuk antara bidang DEG dan BEG adalah, nah di sini ada kubus ya, kita gambar aja. A, B, C, D, E, F, G, H. Rusuknya 10. Kosinus sudut yang dibentuk antara bidang DEG. DEG berarti DEG itu ini sama bidang BEG. BEG itu ini. Nah, berarti kan dia ketemu di garis ini kan ya, titik tengahnya kan ini.
gitu. Ini kalau kita tarik ke sini sama ke sini, jadi terbentuk sudutnya, gitu ya. Jadi nanti ini, nah ini kita misalkan O. Jadi ada segitiga seperti ini O, ini D, ini B. Nah, D ke B ini diagonal bidang. Ya, kalau panjang rusuknya 10 berarti DB ini 10 akar 2. Sedangkan OB, O ke B itu bisa dibentuk dari OG ditambah GB, ya kan? Seperti ini ya. O ke B, ini O ke G. OG itu setengah dari diagonal bidang. Diagonal bidangnya kan 10 akar 2 ya, berarti 5 akar 2. Kemudian B ke G ini diagonal sisi, jadi 10 akar 2. Jadinya untuk mencari si OB, OB sebentar, OB tadi aku nyarinya dari mana ya? O ke B itu dari OF tambah FB aja ya, jangan pakai ini aja. O F sama B, OFB. Nah, untuk OB nya yang dicari salah gambarnya gini ya enggak, ini O, ini B, ini F. B ke F itu sisi, berarti 10. Sedangkan O ke F itu setengah dari diagonal sisi, berarti 5 akar 2. Dengan kata lain, FB itu akar dari 10 kuadrat ditambah 5 akar 2 kuadrat. Jadi akar dari 100 ditambah 5 kuadratin 25. 25 kali 2 itu 50. Jadi akar dari 150. Nah, OB sama OD kan sama ya, berarti ini akar dari 150, akar dari 150. Jadi tanyakan kosinus sudut yang dibentuk. Kosinusnya kan yang ini ya, jadi kosinus sudut O ya. Rumusnya cos O sama dengan sisi yang mengapit dikuadratkan, berarti akar 150 kuadrat tambah akar 150 kuadrat dikurangi sisi yang di depannya, 10 akar 2 kuadrat dibagi 2 kali sisi yang mengapit, 150 akar dari 150 gitu ya. Berarti sama aja dengan ini, kalau dikuadratin akarnya hilang, 150 tambah 150 dikurangi 10 akar 2 kuadrat itu 10, kalau dikuadratin 100 kali 2 200 per 2 kali akar 150 kali akar 150 itu 150 ya. Ini tambah ini 300 dikurangi 200 itu 100 per 2 kali 150 300. Ini dicoret sama dengan sepertiga. Jadi kosinus sudut O yaitu sepertiga. Jawabannya yang A. Nomor 38, nilai rata-rata ujian matematika dari 39 siswa adalah 45. Jika nilai BADU digabungkan maka rata-ratanya menjadi 46. Nilai BADU adalah, nah ini pakai rumus rata-rata gabungan. X gap itu rumusnya kan X bar 1 dikalikan N1 ditambah X bar 2 dikalikan N2 dibagi N1 plus N2. Rata-rata gabungannya, jadi setelah nilai rata-rata ujian ini 39 siswa, ini N1, ini X bar 1. Jadi 45 kali 39 ditambah X bar 2 ini nilainya si BADU ya. Karena dia BADU sendirian berarti kan N-nya 1 dibagi 39 tambah 1 ya, N1 tambah N2. Rata-ratanya menjadi 46, berarti di sini 46. Gitu ya. Berarti 46 sama dengan, ini kita kalikan, 45 kalau dikalikan 39 itu adalah 1755 ditambah X bar 2 dibagi sama 39 tambah 1 40. Ini 40 nya pindah ruas. 46 dikalikan 40 itu
1840 ya. 1755 ditambah X bar 2, berarti X bar 2 sama dengan beda ruas. 180 dikurangi 1755 sama dengan 85. Berarti nilai dari si Badu yaitu 85. Jawabannya yang B. Nomor 39, bentuk sederhana dari 2 akar 8 ditambah 3 akar ditambah akar 32 ditambah akar dari 200 adalah, nah ini berarti 2 akar 8 itu 4 kali 2 ditambah akar 32 itu 16 kali 2 ditambah akar 200 itu 100 kali 2. Kita keluarkan yang bisa diakarkan. 2 akar dari 4 kan 2 ya. Ini sisa akar 2 ditambah akar 16 ini 4, berarti 4 akar 2 ditambah akar 100 ini 10. Nah, berarti 4 akar 2 ditambah 4 akar 2 ditambah 10 akar 2. Karena akarnya sama, berarti koefisiennya tinggal dijumlahkan. 4 tambah 4, 8. Nambah 10, 18. 18 akar 2. Jawabannya yang C. Nomor 40, seutas tali dipotong menjadi 5 bagian dan masing-masing potongan membentuk deret geometri. Jika panjang tali yang terpendek adalah 4 cm dan terpanjang adalah 324 cm, maka panjang tali mula-mula adalah, nah ini masuknya ke barisan geometri. Panjang tali mula-mula itu sama aja dengan SN. Karena dia dipotong menjadi 5 bagian, jadi yang ditanyakan adalah S5. Ya. Nah, di sini panjang tali terpendek berarti kan dia U1 ya. U1 itu A. 4 cm. Sedangkan terpanjang karena dia 5 bagian, terpanjangnya berarti U5. U5 sama dengan 324. U5 itu rumusnya AR pangkat 4. 324. A-nya 4 dikali R pangkat 4 sama dengan 324. Jadi R pangkat 4 sama dengan ini dibagi ya. 324 dibagi sama 324 dibagi sama 4. Gitu. Jadi R pangkat 4 sama dengan 32 dibagi 4 itu kan 8 ya. 8, 4 bagi 4 kan 1. Gitu. Berarti R pangkat 4 sama dengan 81 itu sama aja dengan 3 pangkat 4. Nah, pangkat 4-nya dicoret, berarti R-nya ketemu 3. Nah, R-nya ada, A-nya ada. Untuk nyari SN, SN kalau R-nya itu lebih besar dari 1, rumusnya yaitu A dalam kurung R pangkat N-1 dibagi R-1. Ya, karena S5, ya berarti S5, A-nya kita masukkan. A-nya 4, R-nya itu 3, pangkat N-nya kan berarti 5 ya, dikurangi 1 dibagi R-nya 3 min 1. Gitu, kita hitung ya, berarti 4 dalam kurung, ini 3 pangkat 5, yaitu 3 pangkat 5 berapa tuh? Kalau 3 pangkat 4 itu kan 81 ya. Jadi 81 kalikan 3, ini 3, ini 24, 243 dikurangi 1 dibagi sama 3 dikurangi 1, 2. Ini dicoret, ini 2, berarti 2 dikali 243 dikurangi 1 itu 242. Jadinya 484 gitu. 484 betul ya. Nah, oke, berarti jawabannya yaitu yang A. Nah, oke, itu tadi 40 soal tentang tes masuk Akpol. Semoga bermanfaat dan semoga bisa difahami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, untuk naskah soalnya, untuk filenya saya upload di Telegram. Silahkan kalau yang mau gabung bisa cek di kolom komentar atau di kolom deskripsi ya, saya sertakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.